Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Kita kali ini masuk praktikum buat database sama tabel ya. Nanti kita akan buat database dan tabel menggunakan Microsoft Access ya. Oke, sebelum kita masuk praktikum, pastikan kita sudah buat folder dulu ya. Nah, kalau di sini saya sudah buat folder namanya database. Namanya database DD ya. Nanti latihannya kita simpan di sini di dalam folder database yang ada di D. Nah, setelah buat folder, nah sekarang kita buka Microsoft Access-nya. Nah, di sini di komputer saya menggunakan Access versi 2019. Versi berapapun intinya sama saja ya, cuman nanti mungkin hanya ada sedikit perbedaan tampilan menu. Tapi intinya sama aja cara pengoperasiannya. Nah, di sini ada akses ya. Nah, ini saya klik aksesnya. Nah, ini tampilan Microsoft Access ketika pertama kali dibuka. Oke, nah nanti di sini kita akan buat database ya, namanya yaitu penjualan. Database penjualan. Nah, untuk penamaan baik nanti database, kemudian tabel, hindari penggunaan spasi. Kalau misalnya ada dua kata, misalnya penjualan barang, nah ini nggak boleh dipisah. Harus disambung atau pakai underscore untuk dipisah. Ya, jadi hindari spasi. Kalau misalnya lebih dari satu kata untuk penamaan nanti baik database, kemudian tabel, field name, dan lain sebagainya. Oke, database-nya penjualan. Nanti di dalam database penjualan ini ada tabel-tabel ya. Ada tabel, nanti ada tabel barang, kemudian tabel barang, ada tabel penjualan, dan tabel pembelian. Oke, nah nanti di sini kita buat database namanya penjualan. Kemudian dalam database penjualan nanti ada tabel barang, tabel penjualan, dan tabel pembelian. Oke, nah di sini setelah aksesnya dibuka ya, kita karena akan buat database baru, kita klik ini nih. Atau pilih blank database. Kita klik. Nah, di sini akan muncul wizard untuk blank database. Nah, di sini kita akan rubah namanya. Di sini kan defaultnya namanya itu database 1 ya. Nanti akan kita rubah. Sebelumnya kita posisikan dulu tempat penyimpanannya. Caranya klik tombol browse nih yang gambar map ya. Gambar map kita klik, kita arahkan tempat penyimpanannya ke folder yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini saya ada foldernya itu di D ya. Namanya database. Nah, nanti si database-nya disimpan di dalam folder database yang ada di D. Nah, setelah foldernya kita arahkan ke tempat penyimpanan yang sudah kita buat, kemudian file name-nya di sini database 1 dihapus ya. Ganti dengan penjualan. Huruf besar, huruf kecil bebas, tidak masalah. Setelah itu, save as type, nggak usah dirubah, biarkan saja seperti ini. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang perhatikan di sini file name-nya sudah berubah menjadi penjualan. Kemudian disimpan di folder database yang ada di D. Kalau sudah selesai, kita klik tombol create untuk membuat database-nya. Nah, setelah kita klik tombol create, kita akan masuk ke aplikasi database penjualan yang sudah kita buat. Untuk memastikannya, kita bisa buka folder database yang ada di D. Apakah sudah masuk ke situ atau belum? Oke, nah ini sudah ada nih. Penjualan. Nah, berarti sudah tersimpan di dalam folder database yang ada di D ya. Nah, ini nanti database-nya, yaitu penjualan. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan untuk pembuatan database. Sebelum kita lanjut ke tabel.
Silakan kalau ada yang ingin tanyakan untuk pembuatan database sebelum kita lanjut ke pembuatan tabel. Oke, sudah paham semua? Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke. Nah, berikutnya sekarang kita akan buat tabel ya. Nah, di sini yang pertama akan kita buat yaitu tabel barang ya. Tabel barang. Nah, di sini nanti setiap tabel itu ada yang namanya kolom ya. Kolom. Nah, kolom ini biasa disebut dengan field ya. Kemudian nanti ada baris. Baris ini biasa disebut record. Tabel barang ya punya kolom. Nah, di sini ada pertama kode. Nah, ini kolom pertama atau field pertama untuk tabel barang. Kemudian ada nama, harga, kemudian jumlah. Nah, tabel barang ini punya field atau kolom, ada kode, kemudian nama, kemudian harga, kemudian jumlah. Nah, itu adalah fieldnya. Nah, kemudian untuk baris atau rekodnya, nanti ada seperti ini. Misalnya kode 001. Nama barangnya Pepsodent, ya. Harganya 5.000. Jumlahnya 10. Nah, ini namanya record ya. 001 Pepsodent 5.000 10 ini namanya record. Kemudian misalnya ada lagi 002. Nama barangnya misalnya sabun mandi. Harga 3.000. Jumlahnya 20. Nah, ini juga sama. Record. Nah, mulai dari 001 sampai 002 ini namanya record ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana field dan mana record. Oke, sekarang kita akan buat tabel barangnya. Nah, untuk membuat tabel barang, kita bisa buat tabel baru ya, atau menggunakan tabel 1 nih yang sudah ada. Nah, ini kan tabel 1 nganggur nih. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk menjadi tabel barang. Caranya, kita klik tabel 1-nya. Kemudian di sini ada view. Jangan diklik gambarnya, tapi klik tulisannya ya. Kita klik view nih, klik tulisannya jangan gambarnya. Klik view. Nah, nanti ada dua pilihan. Ada dua pilihan ya, yaitu datasheet view dan design view. Nah, ini ada datasheet view dan design view. Karena di sini kita akan membuat tabel atau mendesain tabel, kita pilih yang design view. Kalau datasheet view ini untuk input datanya. Oke, sekarang kita klik design view. Oke, di sini nanti ada permintaan untuk merubah nama tabel 1 ya. Tabel 1 kita rubah menjadi tabel barang. Ingat, nggak boleh pakai spasi. Ya. Huruf besar, huruf kecil bebas, tidak masalah. Kalau sudah, klik OK. Nah, sekarang bisa kita lihat tuh, tabel 1 sudah berubah menjadi tabel barang ya. Kemudian, kita akan buat field atau kolomnya. Yang pertama dari tabel barang yaitu kode ya. Field pertama adalah kode. Nah, di sini sudah ada ID nih. ID tidak kita butuhkan, kita langsung ganti saja jadi kode ya. Ini field pertama yaitu kode. Kemudian berikutnya data tipe. Nah, data tipe ini hati-hati. Kita tidak boleh sembarangan atau asal pilih. Kalau nanti asal pilih, maka data kemungkinan tidak bisa diinput. Jadi kita sesuaikan data tipenya. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Data tipenya. Ingat, nggak boleh salah pilih. Kalau salah pilih nanti nggak bisa diinput datanya. Pertama ada short text ya. Short text ini data tipe bebas. Jadi dia bisa input semua data, baik angka, huruf, simbol, karakter, semua bisa diinput atau masuk ke dalam data tipe short text. Jadi kalau datanya nanti isinya angka, kemudian simbol, karakter, huruf, dan lain sebagainya, itu bisa masuk kalau pakai short text. Tetapi untuk short text ini ada keterbatasan ya. Keterbatasannya itu apa? Dia maksimal hanya bisa menampung sebanyak 255 huruf. Tidak lebih. Kalau nanti isinya lebih dari 255 huruf nggak akan bisa diinput. Itu untuk short text.
Kemudian ada long text. Nah, long text ini data tipe sama seperti short text. Dia bisa menampung semua jenis data, baik itu angka, huruf, simbol, karakter, dan lain sebagainya. Intinya sama, tetapi perbedaannya kalau long text ini tidak ada batasan ya. Kalau short text tadi maksimal hanya 255 huruf. Tetapi untuk long text ini tidak ada batasan, mau 1000 huruf, 2000 huruf, dia bisa menampung. Nah, itu perbedaan short text dengan long text. Kemudian yang berikutnya data tipenya number. Nah, untuk number ini hanya angka yang bisa masuk. Selain angka, dia tidak bisa diinput, misalnya huruf, karakter, simbol, dan lain sebagainya. Jadi ini khusus untuk angka saja. Dan di sini bisa dilakukan operasi penghitungan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada large number. Large number ini sama dengan number khusus untuk data angka. Perbedaannya apa? Sama kayak short text dan long text tadi. Kalau number untuk angkanya yang misalnya di bawah 100 juta. Nah, itu masih bisa ketampung. Tetapi kalau large number ini kalau misalnya angkanya sudah triliunan, kita pakai large number ya. Nah, kemudian ada date time. Date time ini khusus untuk tanggal dan jam. Kemudian currency ini untuk mata uang. Kemudian ada auto number, penomoran otomatis, yes no untuk pilihan, oleh objek untuk data gambar. Hyperlink, nah ini untuk tautan atau sambungan ke web, attachment lampiran, calculated penghitungan, dan lookup wizard untuk mengkoneksikan atau merelasikan dengan tabel yang lain. Oke, jadi field yang pertama untuk kode kita pilih yang short text ya. Biasanya kan kode itu ada campuran angka, huruf, misalnya A001 misalnya. Nah, kita pilih short text untuk kode. Berikutnya, description. Nah, description ini boleh diisi, boleh kosong. Ini hanya keterangan saja. Nah, di description ini tidak ada tulisan bebas. Mau pakai spasi, huruf besar, huruf kecil, tidak masalah karena hanya informasi atau keterangan saja. Description-nya akan saya isi yaitu kode barang untuk description. Kemudian berikutnya ada field size nih. Nah, di sini kan karena tipe datanya short text yang sudah tadi saya jelaskan, field size ini maksimal dia hanya bisa menampung 255 huruf. Tidak bisa lebih ya, jadi maksimal. Kalau misalnya saya ganti jadi 256 misalnya. Ketika saya klik, nah akan muncul pesan tuh. Ini tidak bisa menampung ya, jadi hanya 0 sampai 255. Kalau lebih misalnya. Kayak untuk kode kita rubah, kita setting hanya 15 huruf saja. Karena biasanya kode nggak panjang-panjang ya. Jadi nanti maksimal untuk kode barang itu hanya bisa diinput sebanyak 15 huruf. Maksimal tidak bisa lebih. Kita batasi seperti itu. Oke. Field yang pertama kode, data tipenya short text, description kode barang, field size 15. Kalau sudah kita save. Jangan lupa disimpan. Oke, kemudian field name kedua kita lihat di sini yaitu nama. Field name kedua nama. Nah, kita klik di bawah kode. Di sini kita ketik nama field name kedua. Untuk data tipenya sama yaitu short text. Description nama barang. Field size. Nah, untuk nama ini biasanya agak panjang. Kita setting jadi 50 ya. Jadi nanti maksimal untuk nama barang itu hanya 50 huruf, tidak bisa lebih. Field name kedua nama, data tipenya short text, description nama barang, field size 50. Kalau sudah, kita simpan lagi seperti biasa. Biasakan untuk menyimpan ya. Jadi kalau kita bekerja dengan komputer, baik itu di Word, atau di Excel, atau di Access, atau di PowerPoint, atau di aplikasi lainnya, biasakan sering-sering disimpan ya. Jadi untuk menghindari kalau misalnya tiba-tiba komputer mati, atau misalnya mati lampu, data minimal tidak hilang seluruhnya. Jadi sudah kita simpan. Walaupun misalnya beberapa menit kemudian kita ngetik lagi belum sempat kesimpan. Tetapi intinya untuk mengurangi kehilangan data. Nah, seperti itu. Kemudian field name ketiga, kita klik di bawah nama, yaitu harga. Nah, untuk harga, di sini data tipenya kita pakai number ya. Karena di sini berhubungan dengan angka. Untuk harga, data tipenya pakai number. Description, harga barang. Untuk field size nggak usah dirubah, biarkan saja long integer.
Jangan lupa disimpan. Kemudian field name keempat di bawah harga yaitu jumlah. Data tipenya sama untuk jumlah yaitu number. Description-nya jumlah barang. Field size-nya long integer. Nah, kalau sudah kita simpan. Oke, di sini kita sudah selesai membuat tabel barang ya. Field name-nya ada kode, kemudian nama, kemudian harga dan jumlah. Oke, sampai sini. Kalau ada yang ingin tanyakan dulu silahkan sebelum kita melanjut untuk pembuatan tabel barang. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bagi yang telat, yang baru masuk, nanti videonya saya upload di Classroom, bisa di-download ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan untuk pembuatan tabel barang. Sudah paham semua untuk pembuatan tabel barang? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, sekarang saya klik di kolom kode. Sekarang perhatikan. Saya klik di kolom kode. Di sebelah kiri kolom kode ini ada gambar apa nih? Kunci. Kunci ya. Ada yang tahu itu maksudnya apa? Kok yang lain nggak ada? Kayak nama, harga, dan jumlah. Tetapi hanya kode saja yang ada gambar kuncinya. Ada yang tahu maksudnya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, sekarang perhatikan. Gambar kunci di sini tulisannya apa nih? Primary key. Primary key ya. Oke, untuk gambar kunci ini bisa kita tambahkan, bisa juga kita hilangkan. Contoh misalnya kode ini kan sudah ada. Mau kita hilangkan, caranya klik kolomnya, kolom kode diklik. Kita klik primary key. Nah, nanti gambar kuncinya akan hilang. Untuk menambahkannya bagaimana? Kita klik lagi primary key-nya sekali lagi. Nah, itu nanti akan muncul. Kalau misalnya kita ingin menambahkan yang ada ya nama ingin kita tambahkan menjadi primary key, bisa kita klik. Nah, nanti nama ada kuncinya. Untuk menghilangkannya Fungsinya? sama. Nah, fungsinya, itu cara untuk menghilangkan dan memunculkannya dulu ya. Yaitu cukup klik kolomnya, kemudian kita klik sekali untuk memunculkan, klik sekali lagi untuk menghilangkan. Itu cara menampilkan dan menghilangkannya. Fungsinya, oke. Dalam satu tabel, yaitu tabel barang ini, apakah dibutuhkan primary key atau tidak, itu tergantung kebutuhan ya. Apakah satu tabel ini harus ada primary key-nya atau tidak. Nah, di sini tadi itu field name, untuk tabel barang, kode yang ada primary key-nya ya, gambar kuncinya. Fungsinya apa sih? Nah, fungsi primary key di sini adalah ya, primary key. Fungsinya untuk menghindari duplikasi data. Ya. Oke, sekarang akan saya contohkan. Ini primary key fungsinya untuk menghindari duplikasi data. Sekarang akan saya contohkan. Oke, di sini sudah selesai ya. Sekarang perhatikan, kodenya ada gambar kunci, berarti kode jadi primary key. Saya save. Nah, sekarang kita akan coba input datanya. Caranya, klik view. Sudah selesai, kita klik data sheet view ya, untuk proses input data. Nah, seperti ini. Di sini kita akan input data. Pertama 001 kodenya. Nama barangnya itu Pepsodent. Harga 5.000, jumlah 10. Setelah selesai, kita klik di bawah sini, di baris yang bawah, kita klik ya. Kita klik. Nah, kalau tidak terjadi apa-apa, berarti datanya sudah sukses di input. Berarti tidak ada masalah. Nah, sekarang saya input data yang kedua, 002. Data namanya yaitu sabun mandi. Harga 3.000. Jumlah 20. Ya, sekarang saya klik lagi di baris yang paling bawah nih, saya klik. Oke, tidak terjadi apa-apa, berarti datanya sudah sukses atau selesai di input. Nah, sekarang fungsi dari primary key itu adalah untuk menghindari kode yang sama tadi yang kita berikan kunci kan kode ya. Nah, sekarang saya mau tanya, dari mulai kampus berdiri sampai sekarang, apakah ada NIM mahasiswa yang sama? Ada nggak?
Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau nama mungkin banyak yang sama ya. Ya. Kalau nama mungkin banyak yang sama, apalagi jenis kelamin pasti banyak yang sama. Nah, tetapi untuk NIM itu tidak ada yang sama. Nah, disitulah fungsinya primary key untuk menghindari duplikasi data. Contoh, kode. Kode di sini misalnya, kalau misalnya kodenya belum ada ya, kayak tadi tuh 002 belum ada. Ketika diklik, dia masuk. Nah, sekarang akan saya coba memberikan kode yang sudah ada. Kita input data baru. Kita ketik data kodenya 001, tetapi barangnya beda. 001 kan sudah ada nih ya, Pepsodent nih. Nah, tetapi di sini kita input lagi 001, tapi nama barangnya misalnya pensil. Harganya 2000. Jumlahnya 30. Nah, sekarang perhatikan. Ketika saya klik di bawahnya nih, di baris paling bawah. Nah, lihat, akan muncul tuh duplicate data. Nah, kalau kodenya kita kasih gambar kunci, ketika ada kode barang yang sama atau yang sudah ada, ketika kita input, tapi nama barangnya beda, maka dia akan muncul pesan duplicate data. Nah, jadi ini untuk menghindari kalau misalnya ada kode yang sama dan namanya beda, maka ketika diklik atau disimpan, dia akan muncul ini nih, duplicate data. Ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita klik OK caranya. Nah, sekarang di sini kodenya kita ganti jadi 003. Saya klik di bawahnya sekarang. Nah, datanya sudah bisa diinput. Nah, itu fungsi dari primary key. Jadi ketika kodenya ada yang sama, dia akan muncul pesan duplicate data. Nah, jadi dia nggak akan bisa masuk sebelum kodenya kita rubah. Kalau kodenya sudah kita rubah dan ternyata belum ada, baru datanya bisa disimpan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Nah, itu fungsi dari primary key dan cara penginputan datanya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Sudah paham semua? Lumayan. Pak. Paham ya? Oke, nah sekarang perbedaannya apa dengan yang tidak ada gambar kuncinya? Kalau tadi kodenya kan ada gambar kuncinya ya, ketika saya input kode yang sama ada penolakan. Kalau di situ 001 sudah ada, berarti ada duplikasi data. Sekarang saya akan kembali ke desain view dulu. Nah, di sini gambar kuncinya akan saya hilangkan nih. Oke, nah berarti sekarang kode tidak menjadi kunci atau primary key. Saya save. Saya kembali ke datasheet view. Sekarang kan nggak ada gambar kuncinya ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau nggak ada gambar kuncinya, ketika saya input kode yang sama, misalnya 002. Nah, ini kan sudah ada sebetulnya ya. Sekarang akan saya coba. Misalnya nama barangnya pulpen. Harga 5.000. Jumlahnya 20. Sekarang perhatikan. Ketika saya klik di bawah di sini, oke, nah datanya bisa masuk, bisa diterima. Nah, di sini kalau kodenya kita tidak setting jadi primary key, walaupun ada kode yang sama, dengan nama yang beda dia bisa diterima atau bisa diinput datanya. Jadi tidak ada penolakan. Nah, tetapi kalau misalnya kolom kodenya ada gambar kuncinya, ketika ada kode yang sama, maka dia akan menolak. Nah, itu perbedaan antara ada atau tidaknya primary key ya. Sampai sini sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke, nah jadi untuk kode ini pastikan harus ada untuk tabel barang, pastikan kode jadi primary key. Di sini saya hapus dulu. Nah, untuk menghapus datanya, cukup kita klik di sini nih, dibawa ke pinggir kiri ya, sebelah kiri. Nah, nanti kursornya akan berubah jadi panah hitam. Kita blok, nah nanti dia akan ngeblok satu baris nih. Kalau sudah, klik kanan. Nah, di situ ada delete record untuk menghapus. Kalau ingin dihapus datanya. Oke, nanti ada pertanyaan, apakah akan dihapus? Kita yes untuk menghapus, no tidak jadi. Kita pilih yes. Oke, nah datanya sudah hilang. Sekarang akan saya kembalikan supaya ada gambar kuncinya. Nah, jadi pastikan tabel barang harus ada primary key-nya ya. Kenapa? Untuk menghindari kode yang sama. Sekarang akan saya contohkan. Misalnya pernah belanja ke Indomaret atau Carrefour mungkin atau Alfamart? Pernah belanja Iya. ke
Nah, di situ kan kalau kita beli barang, kita ambil kan, kemudian kita bawa ke kasir kan ya. Ketika akan dilakukan pembayaran, barangnya di-scan dulu oleh kasir. Nah, yang di-scan itu adalah barcode-nya. Tahu barcode kan? Ya. Tahu. Nah, setiap barang itu pasti ada barcode-nya. Nah, barcode itu adalah yang menjadi kode barang. Nah, dalam satu minimarket, contoh misalnya Indomaret, itu tidak ada kode barang yang sama, berarti barcode-nya beda-beda. Ya, barcode-nya beda-beda dan tidak ada kode barang yang sama. Kenapa? Karena setiap produsen atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut punya aturan yang sudah ditetapkan secara nasional. Jadi dia punya kode tersendiri. Kayak NIM mahasiswa ya. Kayak NIM mahasiswa kan. Contoh sebutkan NIM-nya berapa? Sebutkan NIM-nya berapa? 11. Berapa? 11. 11. 022. 022 gitu. Ya. Terus? 0-nya 4 kali 74. 74 gitu. Betul nggak? 11, Ya, Pak. 022, 004 kali 74 ya kan? Nah, sekarang saya tanya, paham nggak maksud dari NIM ini? NIM ini ada aturannya, nggak sembarangan bikin NIM. Oke, sekarang akan saya jelaskan ya. Dua angka pertama di sebelah kiri, nah ini 11. Tahu nggak maksudnya apa? Enggak, Pak. Nah, ini adalah kode fakultas, yaitu FEB. Oh. 11 ini kode fakultas FEB, ya kan? Kemudian 02, tahu nggak maksudnya apa? Enggak, Pak. 02 ini kode prodi. Kalau 01 manajemen, 02 itu akuntansi. Coba lihat rekan-rekannya, 4 karakter dari kiri pasti sama semua nih. 1102 semua kan kalau satu kelas, betul nggak? Ada yang 1101, Pak. Nah, berarti dia konversi. Kalau ada yang 1101. Kalau 1102 ini yang 11 itu FEB fakultasnya, yang 02 ini prodinya yaitu akuntansi. Kalau 01 berarti manajemen. Ya. Nah, kemudian sisanya, sisa angka seperti ini yang di belakangnya ini adalah nomor urut ketika pendaftaran masuk jadi calon mahasiswa. Berarti ini adalah nomor urut untuk calon mahasiswa ketika daftar, ya kan? Misalnya ke belakang itu adalah nomor urutnya ketika daftar, berarti dapat NIM-nya sekian. Tetapi untuk 4 angka yang di depan ini nggak bisa dirubah, dia berdasarkan fakultas dan jurusan atau prodi. Nah, begitu juga kode barang. Kode barang itu sama, dia ada aturannya. Misalnya diproduksi oleh perusahaan apa, jenis barangnya apa, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke, nah sekarang akan saya contohkan kenapa tidak ada kode barang yang sama. Sekarang saya coba, pernah minum Maison nggak? Kan ada minuman Pernah. tuh. Mizon ya, pernah ya? Ya. Nah, Mizon itu kan isinya cairan, betul nggak? Air ya. Isotonik. Ya, air isinya kan. Kemudian botolnya warna biru, betul nggak? Iya, Pak. Ya kan? Nah, tetapi Iya. rasanya ada yang beda. Mungkin yang satu rasa apel, yang satu rasa mangga, ya kan? Walaupun botolnya sama, isinya sama, warnanya sama, tetapi rasanya beda, itu kode barangnya sudah beda. Seperti itu. Nah, itu untuk membedakan konten atau isi dari barang itu berdasarkan barcode. Walaupun botolnya sama, warnanya sama, isinya yaitu cairan sama, ya kan? Tetapi rasanya beda, itu kode barangnya sudah beda. Nah, jadi barang yang ada di dalam satu minimarket, walaupun ribuan misalnya, itu tidak ada kode barang yang sama untuk barang yang beda ya. Kalau misalnya sama, contoh sama-sama Mizon, sama-sama rasanya apel, itu pasti sudah sama kode barangnya. Selama tidak ada yang membedakan, itu tetap sama kode barangnya. Kecuali ada yang membedakan, seperti tadi rasanya. Atau misalnya untuk pasta gigi, Pepsodent, ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, beda ukuran, walaupun bentuknya sama, kemudian juga warnanya sama, rasanya pun sama, tetapi ukurannya beda.
Nah, itu kode barangnya sudah beda. Atau misalnya Aqua kan ada yang 600 mili ya. Ada yang 600 mili, ada yang 300 mili kalau nggak salah yang botol kecil ya. Walaupun isinya sama, mereknya sama, tetapi ukurannya beda, itu kode barangnya juga sudah beda lagi. Seperti itu. Nah, itulah fungsinya primary key dalam tabel barang. Jadi untuk membedakan, supaya tidak terjadi duplikasi data dalam pengisian kode barang. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Sudah paham semua? Halo? Paham, Pak. Sudah paham ya? Oke, sebelum waktunya habis nih, sudah mau habis waktunya. Bagi yang baru masuk atau yang telat, nanti videonya saya upload di Classroom, bisa di-download. Dan jangan lupa absen di WA Group, formatnya seperti Sabtu kemarin ya. Jangan satu-satu, yaitu dilanjut, formatnya NIM, nama lengkap, dan JK ya. Absen di WA Group, jangan lupa. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Sudah paham semua? Oke, kalau tidak ada lagi. Ya, Pak, cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada lagi yang tanyakan dan sudah paham semua, saya akhiri ya. Oke ya, Ya, saya Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.